Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Mila bersama saya Tita Mila Mustafadi. Melanjutkan kemarin yaitu tentang program linear, kali ini kita akan membahas nilai optimum dari fungsi menggunakan uji titik coba. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik videonya. Dan catat semua materi dan contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan membahas nilai optimum dari fungsi menggunakan uji titik pojok. Sebenarnya untuk menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi itu ada dua cara. Yang pertama ini menggunakan titik pojok, yang kedua menggunakan garis selidik. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah hanya yang menggunakan uji titik pojok saja. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu tentukan DP. DP itu kemarin apa? Daerah penyelesaian. Jadi kita menentukan dulu daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan itu. Yang kedua, jika kita sudah menentukan DP-nya, maka tentukan semua titik pojoknya. Jadi daerah-daerah yang kemarin itu kita cari titik-titik pojoknya. Yang ketiga, substitusi setiap titik pojok ke dalam fungsi. Jadi nanti kan ada fungsi. Nah, titik-titik pojok yang ini kita substitusikan. Substitusi artinya apa? Mengganti. Jadi mengganti ke dalam fungsi. Yang terakhir, kalau sudah dapat hasil dari substitusi ini, maka tetapkan nilai maksimum dan minimumnya. Jadi udah kelihatan nih, kalau udah sampai langkah nomor 3 udah kelihatan siapa yang akan menjadi titik maksimum dan siapa yang akan menjadi titik minimum atau nilai maksimum dan nilai minimum. Itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menentukan nilai optimum dari fungsi menggunakan uji titik pojok. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fx y sama dengan 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, 3x tambah y kurang dari sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x dan y merupakan bilangan real. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya. Nih, kita cari dulu daerah penyelesaiannya seperti yang kemarin. Seperti yang kemarin, di sini ada x tambah 2y sama dengan 10, yang ini ya. Berarti kita cari dulu untuk kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan gitu kan. Kalau x-nya 0, maka y-nya sama dengan 10 dibagi 2, 5. Jadi dapatnya adalah 0,5. Terus kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 10. Jadi 10,0. Sama seperti kemarin, caranya dimasukin ke sini ya. Kalau x-nya 0 berarti di sini x-nya jadi 0, maka y-nya adalah 5. Kalau y-nya 0, maka x-nya adalah 10. Udah dapet nih titik yang kedua. Terus kita pakai yang kedua nih. 3x tambah y sama dengan 15. Kalau x-nya 0, maka y-nya sama dengan 15. Jadinya 0,15. Kalau y-nya 0, maka x-nya sama dengan y-nya 0, maka x-nya sama dengan 5. Maka 5,0. Cara mencarinya sama yang seperti kemarin ya. Jadi nggak perlu saya jabarkan lagi. Kalau sudah seperti ini, kita gambar grafiknya. Di sini y, di sini adalah x. Nah, yang pertama dulu nih ada 0,5 dan 10,0. 0,5 di sini. Saya di sini ya 0,5 ya. Terus 10,0 berarti di sini 10. Nah, ini kita jadiin satu garis dulu. Ini adalah garis yang pertama. Terus kemudian garis yang kedua 0,15, misalnya 15 di paling atas sini. Terus 5,0 berarti di sini x-nya 5, y-nya 0 gitu kan. Set. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Ini tandanya kurang dari kan. Nah, kalau kurang dari berarti yang diarsir yang atas kan. Berarti yang diarsir yang atas. Yang diarsir yang atas. Karena kenapa tandanya kurang dari daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Sama. Nah, kalau ini yang kayak kemarin deh. Kalau lebih dari 0, x-nya yang bawah. Kalau y-nya lebih dari berarti ini. Nah, berarti daerah penyelesaian yang mana? Yang ini nih. Yang itu. DP-nya. Nah, ini kan daerah penyelesaiannya kita udah dapet nih tadi nih. Yang ini kan.
Nah, yang langkah kedua itu kan tentukan titik-titik pojok ya. Berarti titik pojok tuh maksudnya kan yang ini nih. Nih. Ini kan daerah penyelesaian ya. Nah, titik-titik pojoknya itu yang ini nih. Ini ada misalnya saya kasih O. Ya kan? Karena 0,0 O. Terus di sini misalnya saya kasih A. Di sini saya kasih B. Di sini saya kasih C. Jadi ada 4 titik. O, A, B, dan C. O, A, B, C gitu. Kalau yang O-nya kan 0,0. A-nya itu yang ini kan nih. Tadi berapa yang ini? 0,5. Kalau yang B-nya yang ini 5 kan nih. 5,0. X-nya kan yang 5 berarti 5,0. Nah, yang C-nya ini kan kita nggak tahu nih. Nah, yang C-nya kita cari dulu dengan cara eliminasi atau substitusi dari persamaan yang ini dan yang ini. Nah, cari titik C, kita pakai eliminasi atau substitusi dari persamaan yang ini. Misalnya ada X tambah 2Y sama dengan 10 dengan 3X tambah Y sama dengan 15. Masih ingat? Cara mengeliminasi dan mensubstitusi. Cara eliminasi atau substitusi. Eliminasi artinya menghilangkan, substitusi artinya mengganti. Kita pertama pakai eliminasi dulu. Yang akan kita eliminasinya mungkin yang Y-nya kali ya, lebih enak. Jadi di sini kita kali 1, di sini kita kali 2. Kalau dikali 1 berarti dia tetap X tambah 2Y sama dengan 10. Di sini dikali 2 berarti 6X tambah 2Y sama dengan 30. Terus kita kurangi karena eliminasi gitu kan ya. Berarti ini min 5X sama dengan min 20. Maka X sama dengan min 20 dibagi min 5. Hasilnya adalah 4. Kita dapat nilai X-nya adalah 4. Nah, kita udah dapat X-nya 4 ya. Kalau udah berarti kita cari yang Y-nya. Kita Y pakai cara substitusi. Kita boleh substitusikan yang ini atau yang satunya. Kita pakai yang angkanya kecil saja. Pakai X tambah 2Y sama dengan 10. Tadi kan X-nya katanya 4 ya. Substitusi X sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 4. Karena substitusi artinya mengganti. Kita udah dapat X-nya 4, maka X-nya kita ganti 4. 2Y sama dengan 10. Maka 2Y sama dengan 10 dikurang 4. Pindah jadi negatif. Maka Y-nya, 2Y-nya sama dengan 10 kurang 4, 6. Maka Y sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Maka tadi dapat nilai titik C-nya adalah X-nya 4, Y-nya 3. Jadi dapat nilai titik C-nya adalah 4,3. Seperti itu. Setelah kita ke tahap yang kedua, menentukan titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya kita udah dapat. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu substitusi titik pojoknya ke fungsinya. Di sini ada fungsi f x, y sama dengan 50x ditambah 40y gitu kan ya. Nah, ini kita substitusi. Maksudnya gimana? X, y-nya kita ganti dengan yang ini. Pertama 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti X di sini kita ganti dengan 0, Y di sini kita ganti dengan 0. Sama dengan 50 kali 0, 0 ditambah 40 kali 0, 0. Kemudian kita substitusi yang titik berikutnya. 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Nah, berarti X-nya 0 ya. 50 dikali 0 ditambah 40 dikali 5. 50 kali 0, 0 ditambah 40 kali 5. 4 kali 5, 20 kan. Berarti tambahin jadi 200. Kemudian yang F 5,0. Berarti X-nya yang 5, Y-nya yang 0. Berarti di sini 50 dikali 5 ditambah 40 dikali 0. 50 dikali 5, artinya 5 kali 5, 25 ditambahkan nolnya. 40 kali 0, 0. Jadi nggak perlu kita hitung. Dan yang terakhir adalah C-nya 4,3. Berarti yang ini 4,3. Berarti 50
X-nya dikali 4, Y-nya 40 dikali 3. 50 kali 4, 200. Ditambah 40 kali 3, 120. Maka hasilnya adalah 320. Nah, dari sini kan kelihatan nih, mana yang paling maksimum. Kalau yang namanya maksimum berarti yang paling besar. Mana yang paling minimum. Yang paling minimum berarti yang paling kecil. Berarti nilai maksimumnya, sini saya hapus ya. Maka nilai maksimumnya di sini berarti keputusan terakhir. Jadi nilai maksimumnya adalah 320 dan nilai minimumnya adalah 0. Gitu. Kalau yang ditanya titik, ya udah berarti titik maksimumnya kan ada di sini, berarti 4,3. Kalau titik minimumnya di 0,0. Seperti itu. Jadi ini jawabannya. Nilai maksimumnya 320, nilai minimumnya 0, titik maksimumnya 4,3, titik minimumnya 0,0. Jadi seperti itu. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x tambah 3y dari daerah penyelesaian yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi ini ada gambar segi 1, 2, 3, 4, 5, ada gambar segi 5. Di sini udah diketahui titik-titiknya, yang ditanya adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Berarti kita tentukan dulu, kalau ini kita udah nggak perlu cari daerah penyelesaiannya karena sudah ada. Berarti yang pertama kita tentukan adalah titik pojoknya. Titik pojoknya. Misalnya di sini saya kasih A, B, C, D, E gitu ya. Berarti A-nya adalah, kalau di sini berarti X-nya 0, Y-nya 3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3 gitu ya. B-nya berarti kalau ini X-nya 2, Y-nya yang 0. C-nya X-nya 5, Y-nya 0. D-nya 7,3, E-nya 3,5. Kalau ada seperti ini, masuk ke tahap yang ketiga, langsung ke langkah yang ketiga, yaitu tentukan nilainya. Yaitu kita pakai fx, y sama dengan 2x tambah 3y, gitu kan ya. Nah, di sini kita masukkan satu-satu lagi seperti yang tadi. X-nya 0,3, yang A. Berarti di sini A-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 3. 2 kali 0, 0, ditambah 3 kali 3, 9. Kemudian yang berikutnya 2,0. 2,0 berarti artinya 2 dikali 2, ditambah 3 dikali 0. X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 2, 4. Tambah 0, 4. Yang C-nya F 5,0. Berarti 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 0, yaitu jawabannya 10. 2 kali 5, 10, ditambah 0, 10. Sini ya yang D-nya ya. F sekarang 7,3. 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 3. 2 kali 7, 14. 3 kali 3, 9. 14 tambah 9, 23. Kemudian F yang terakhir 3,5. 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 5. Dari sini ya, sama yang tadi.
2, X-nya kita ganti dengan 3, Y-nya kita ganti dengan 5. 2 kali 3, 6, 3 kali 5, 15. 21. Udah kelihatan belum nilai maksimum dan minimumnya? Sudah kelihatan, berarti nilai maksimumnya adalah 23. Nilai minimumnya adalah 4. Ini nilai ya, nilai. Berarti kalau titik maksimum, kalau titik max berarti titik maksimum berarti yang ini kan nih tadi maksimumnya, titiknya berarti yang 7,3. Titik minimumnya, minimum kan yang ini, berarti titiknya adalah yang 2,0. Seperti itu. Oke, soal yang terakhir, tentukan nilai minimum fungsi objektif f(x,y) sama dengan 100x tambah 8y dari daerah penyelesaian grafik berikut. Jadi ini ada grafik, daerah penyelesaiannya yang sebelah sini nih, bedanya dari yang tadi adalah ini grafiknya daerah penyelesaiannya terbuka ke atas. Nah, yang ditanya adalah nilai minimum. Kalau grafiknya seperti ini, dia tidak memiliki nilai maksimum. Tidak memiliki nilai maksimum karena dia di sini kan nggak ada batasannya, jadi dia tidak memiliki nilai maksimum, dia hanya memiliki nilai minimum. Maka di sini yang ditanya hanya tentukan nilai minimumnya saja gitu. Di sini udah tahu daerah penyelesaiannya, berarti kita tinggal tentukan titik-titiknya aja, ya kan? Berarti titiknya ada yang di sini, dan di sini. Jadi titik-titik pojok itu adalah titik-titik yang membatasi daerah dari penyelesaiannya. Yang A berarti 0,9 ya kan, X-nya 0, Y-nya 9. Yang B kita udah tahu belum? Yang B belum tahu. Yang C berarti 8,0, X-nya 8, Y-nya 0. Kenapa yang ini bukan titik? Karena daerah sini bukan daerah penyelesaian, jadi hanya yang ini aja. Itu. Nah, kemudian kita sekarang mencari nilai B. Bagaimana mencari nilai titik B? Titik B kita cari dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dengan eliminasi atau substitusi. Tapi di sini kita belum tahu nih persamaan garisnya. Jadi kita cari dulu persamaan garisnya. Ini saya kasih nama G1, yang ini. Yang ini saya kasih nama G2. G1. Masih ingat cara mencari persamaan? Jika Y nanti menjadi X, X-nya menjadi Y, kemudian dikalikan. Kita fokus ke garis yang ini nih, jangan sampai salah garis. 9Y berarti berubah jadi 9X ditambah 3X berarti jadi 3Y. 9X tambah 3Y sama dengan 27. Dikalikan. Atau bisa kita bagi 3 semuanya, disederhanakan. Kita bagi 3 semuanya. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 27 bagi 3, 9. Jadi yang ini persamaannya. Yang sudah sederhana. Sekarang G2-nya. G2-nya yang ini kan nih. Masih ingat kalau Y jadi X, X jadi Y. Yang ini. 4Y berarti 4X. Ditambah 8X berarti 8Y. 4 kali 8, 32. Bisa kita bagi 4. X ditambah 2Y sama dengan 8. Ini adalah G2-nya. Kita udah dapat persamaan garis 1 dan persamaan garis 2. Sekarang kita eliminasi dari G1 dan G2-nya. 3X tambah Y sama dengan 9. X tambah 2Y sama dengan 8. Siapa yang mau dieliminasi? Y atau X? Kita eliminasi si Y-nya aja. Di sini kita kali 2, di sini kita kali 1. Kali 2, 6X tambah 2Y sama dengan 18. X tambah 2Y sama dengan 8. Kan dikali 1, jadi tetap eliminasi, berarti dikurang. 6X kurang X, 5X. 2Y kurang 2Y habis, 18. Kurang 8, 10. Maka X sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. X-nya adalah 2. Kalau udah dapet X, terus kemudian kalau udah eliminasi apa di sini ya? Substitusi. Substitusi itu mengganti. Kita boleh pakai persamaan yang ini atau yang ini. Kita pakai yang kecil aja angkanya. X
plus 2Y sama dengan 8. X-nya tadi katanya kita dapat 2. Berarti X-nya kita ganti dengan 2. Ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8. 2-nya pindah ke sini jadi negatif. 8 kurang 2. Maka Y-nya sama dengan 8 kurang 2 berapa? 6. Dibagi 2. 2-nya pindah jadi pembagian. 6 bagi 2 adalah 3. Maka X-nya 2, Y-nya adalah 3. Nah, dapat nih nilai titik B. X-nya 2, Y-nya 3, berarti 2,3. Seperti itu. Sekarang kita hapus. Saya hapus. Kita lanjut untuk mencari nilainya sekarang. Nilai minimum dari fungsi objektif yang diketahui. Kan kita udah tahu titiknya, berarti kita masukin ke sini. Fx, Y sama dengan 100x ditambah 8y. X, Y-nya kita ganti dengan titik-titik ini. 0,9 sama dengan 100 dikali X-nya kita ganti dengan 0. 8, Y-nya kita ganti dengan 9. 100 kali 0, 0. 8 kali 9, 72. Maka hasilnya adalah 72. Yang berikutnya, 2,3. 100 dikali 2 ditambah 8 dikali 3. 100 kali 2, 200. 8 kali 3, 24. Berarti 224. Kemudian F8,0. 100 dikali 8 ditambah 8 kali 0. Ya kan? 8 Y-nya 0. Sama dengan 800 tambah 0, ya 800. Maka nilai minimumnya adalah yang paling kecil, berarti yang ini. 72. Selesai. Kalau ditanya titiknya, berarti titiknya minimum yang ini. Dia tidak ada nilai maksimum ya. 800 ini bukanlah nilai maksimum. Jadi 800 ini bisa lagi lebih maksimum lagi. Jadi dia tidak memiliki nilai maksimum. Dia hanya memiliki nilai minimum saja. Itu adalah contoh soal yang terakhir. Silakan dipahami baik-baik. Jika ada yang masih bingung, silakan bertanya ke saya langsung. Silakan didiskusikan bersama temannya dulu. Kalau masih mau berdiskusi bersama temannya, jika mau tanya langsung sama saya, silahkan. Oke? Jangan lupa dicatat. Itu adalah materi kita hari ini. Silahkan dicatat semua materi yang sudah saya jelaskan, lalu kumpulkan catatannya ke e-learning. Jadi ada 3 soal yang perlu kalian catat. Silahkan dicatat dan dikumpulkan ke e-learning. Jangan sampai telat. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.